Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya masuk di syarhi kitab Al-Madkhal al-Fiqhi min kitab At-Tahil al-Fiqhi Syafi'i li jama'atin min al-ulama. Tapi sebelumnya kemarin sempat saya sebut jarak meninggalnya Ar-Rafi'i dengan An-Nawawi itu 80 tahun ya. Itu kelihatannya itu keliru ya. Masalahnya itu saya kemarin baru dengar dari sebagian masyayikh, saya nggak cek ulang gitu. Ya, dengar dari sebagian masyayikh dan kelihatannya itu keliru. Karena Ar-Rafi'i rahimahullah meninggalnya tahun 623, sementara Nawawi meninggalnya 676. Jadi sekitar berapa? 50 tahun jarak meninggal di antara keduanya. Ya, sekitar 50 tahun jarak meninggal di antara keduanya. Baik, dan Imam Nawawi rahimahullah beliau juga tidak berusia lama. Jadi jarak meninggal antara keduanya sekitar berapa? 623 sama 676. Berarti sekitar 53 tahun ya. 53 tahun selisih meninggalnya. Baik, Imam Nawawi lahir tahun berapa sih? Berapa umur beliau ketika meninggal? Coba dicari dulu. Umurnya, lahirnya, tahun lahir atau umur sebenarnya. Ada disebutkan kayaknya ada sini nggak ada? Di sebelah nggak ada ya? Oh nggak ya, tahun lahir doang, tahun meninggal doang. Ayo, nama sekali. Cari tahun dong. Ya, asal. Pinjam sini. Umurnya 61 tahun. 631 lahir. Meninggal 676. Berarti berapa? 631, 676, 45 tahun ya. Ya enggak? 45 tahun kan? Ya. Ya 44 atau 45 tahun meninggal. Berarti sudah benar. Jadi Imam Rafi'i meninggal, Imam Nawawi bahkan belum lahir, ya kan? Imam Rafi'i meninggal, Imam Nawawi belum lahir. Umurnya beliau sekitar 44, 45. Jarak meninggalnya kan berapa tadi? 53 tahun. Baik, berarti Ar-Rafi'i meninggal, An-Nawawi bahkan belum lahir rahimahullah. Ya, kalau itu sudah benar. Tinggal jarak tahun keduanya aja yang butuh direvisi. Baik. Qala al-musannifun disebutkan di sini rahimahullah nubzatun anil ittijahatil fiqhiyah. Sekilas tentang ittijahat. Ittijahat itu ya kurang lebih dikatakan sebagai arah ya, dari kata jihad. Ittijah yakni sudut pandang ya, atau cara berdalil atau secara umum kembali kepada mazhab gitu. Nah, jelas ya, jadi ittijahat ini kurang lebih maknanya sama seperti mazhab. La syakka anna al-hadits an-nabawiyya masdarun asasiyun min masadir at-tasyri'i wal fiqhi inda jami'i fuqaha'il Islam. Tidak diragukan bahwa hadis Nabawi adalah masdar, referensi pokok dari referensi-referensi syariat dan fikih. Kita mau mengetahui syariat, mau mengetahui fikih,
Salah satu sumber utamanya adalah hadis Nabawi. Ya, inda jami'i fuqaha al-Islam. Menurut semua fuqaha Islam, ini tidak ada perbedaan pendapat, ijma'. Walakin nasibul ulama'i min hifdzil hadits wal ittila' alaihi mutafawid. Hanya saja hafalan para ulama dan pengetahuan mereka terhadap hadis berbeda-beda. Kita tahu sahabat itu banyak meriwayatkan hadis, tapi yang banyak menghafalkan cuma apa? Segelintir sahabat saja. Siapa sahabat yang masuk di al-muktsirun yang paling banyak meriwayatkan hadis? Apa? Abu Hurairah, apa lagi? Apa lagi? Ibnu Abbas. Terus Aisyah, 3. Apa lagi? Apa lagi? Ibnu Umar? Enggak masuk. Umar enggak masuk. Anas? Iya masuk. Baik. 4. Anas bin Malik. Apa lagi? Ya, disebutkan oleh Suyuti rahimahullahu taala al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah Ibnu Umar tadi aku bilang ya, Ibnu Umar. Abu Hurairah yaihi Ibnu Umar. Abu Hurairah yaihi Ibnu Umar wa Anasun Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zawjatun Nabi. Berapa orang itu, Dadas? Berapa orang? 6. Ini 7 besar riwayat 7 besar periwayat hadis terbanyak dari Nabi SAW disebutkan oleh Suyuti rahimahullah. Yang paling pertama, yang paling banyak Abu Hurairah. Di urutan kedua baru Ibnu Umar. Nah, di urutan ke-3 sampai ke-7 ini tidak ada urutan tidak bisa dipastikan karena beda-beda tipis dan ada perbedaan. Ya. Jadi kata beliau, jadi di kalangan sahabat saya seperti itu. Kalau masalah hadis sepakat mereka semua berdalil. Cuman ada yang banyak hafalannya, ada yang sedikit. Ada yang tahu hadis ini, ada yang tidak pernah dengar hadis itu. Itu di kalangan sahabat di zaman Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam, apalagi di zaman tabi'in, apalagi di zaman tabi'ut tabi'in. Jelas ya? Perbedaan hafalan dan perbedaan idrak ya, pengetahuan ittila terhadap hadis itu berbeda-beda. Nah, ini maklumat seperti ini nggak usah disuruh hafal, ya, hafal sendiri untuk kebutuhan antum, ya. Udah ya. Wa fi asri tabi'in tamayyazat madrasatul Hijazi bi kasrati man fiha minas sahabah wa wafratil hadithi fiha ma'a sihhatil asanidi wa jaudatiha. Di zaman tabi'in Madrasah Hijaz di sini ada 2, Makkah dan Madinah. Madrasah Hijaz tamayyazat menjadi unggul
Ya, dibandingkan madrasah yang lain yang ada ketika itu karena banyaknya sahabat yang tinggal di Hijaz, Mekah dan Madinah. Dan karena banyaknya hadis nabawi tersebar di sana, ma'asihatil asanid wa jaudatiha. Selain itu sanadnya juga sahih dan jayyid. Ini sanadnya sahih karena mereka langsung dengar dari sahabat. Kalaupun mereka mendengar dari tabi'in, ya dari kibarut tabi'in, sesama kibarut tabi'in. Dan memang di awal-awal Islam, orang kalau bilang Nabi SAW bersabda, itu tidak dipertanyakan. Di zaman sahabat, di zaman awal-awal tabi'in, zaman kibarut tabi'in, tidak ada orang bilang dari mana kamu dengar. Enggak, semua orang terpercaya. Nanti di akhir zaman tabi'in, akhir zaman tabi'in, disinilah mulai banyak penyimpangan dan banyak sekte yang muncul di sini. Ya, banyak sekte yang muncul di sini. Di akhir-akhir zaman tabi'in, Jahmiyah muncul, kemudian nufatus sifat, ya, yang menafikan sifat Allah muncul, kemudian Qadariyah juga muncul. Nah, di akhir zaman tabi'in barulah kemudian kalau ada yang bilang Nabi SAW bersabda, baru ditanya, dari mana kamu ngambil? Kata Abdullah bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Sirin berkata dalam riwayat Imam Muslim dalam muqaddimahnya, kanu la yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Mereka dulu tidak pernah bertanya tentang sanad dari mana, tapi ketika sudah terjadi fitnah, mereka mulai bertanya, dari mana kamu ngambil? Sebagian mengatakan fitnah di sini adalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Iya. Jadi ketika munculnya permasalahan sudah mulai mereka menanyakan dari mana kamu ambil. Terus apalagi di zaman akhir tabi'in shagir, ya, sigarut tabi'in. Lah. Jadi madrasah Hijaz itu memiliki keunggulan karena banyak sahabat yang tinggal di sana dan sebagian di antara mereka mujtahidun, jelas ya, plus ada banyak hadis yang tersebar sehingga mudah sah lagi sanadnya. Mimma ja'ala ihtiyajuhum ilal qiyas qalilan nisbiyan, yang mana hal ini menjadikan kebutuhan mereka untuk qiyas, ya, qiyas yang dimaksud di sini adalah ijtihad. Jelas ya, qiyas yang dimaksud di sini adalah al-ijtihad. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Ar-Risalah menyamakan antara qiyas dengan ijtihad. Karena ijtihad tidak, ya, cara ijtihad adalah qiyas. Beliau menyamakan antara qiyas dengan ijtihad. Beliau menamakan ijtihad sebagai qiyas. Beliau menamakan ijtihad sebagai qiyas. Jadi karena banyaknya hadis, banyaknya sahabat, kebutuhan mereka untuk qiyas, yakni untuk berijtihad, ya, qalilan nisbiyan, ya, secara persentase itu sedikit. Bukan berarti tidak ada qiyas sama sekali di Mekah Madinah, ada, tapi jarang dilakukan, tidak banyak dilakukan. Kenapa? Banyak hadis. Hadis-hadis yang ada masih mengcover kehidupan apa? Masih mengcover sebagian besar kehidupan mereka. Kalaupun ada kejadian yang tidak tercover dalam kandungan hadis, itu tidak banyak. Nah, barulah di situ mereka mengkias, berijtihad. Jelas ya? Walam yakunu yarfuduna al-qiyasa illa inda wujudin nas. Dan mereka tidak meninggalkan qiyas kecuali ketika tidak ada nas, dalil. Dan ini syarat mutlak, syarat utama dari bolehnya mengkias, yaitu tidak ada dalil dalam permasalahan, tidak ada dalil umum, tidak ada dalil khusus, nah, baru boleh mengkias. Jelas ya? Baik. Karena al-qiyas ma'wujudin nas fasid. Al-qiyas ma'wujudin nas fasid. Melakukan qiyas ketika masih ada dalil itu qiyas yang fasid, tidak sah. Baik. Ini kondisi secara global di madrasah al-Hijaziyin, yaitu Makkah dan Madinah. Wa hadhil halu kanat ala aksi halil madrasatil Kufati awil Iraq.
kondisi di madrasah Hijaz ini bertolak belakang, aksi ya. Kebalikan bertolak belakang dari kondisi madrasah Kufa atau madrasah Irak. Irak ya, dulu kan ya Irak itu apa? Kalau sekarang kan Irak ya negara. Kalau dulu Irak itu mencakup banyak apa negara-negara yang ada sekarang. Kota-kota besar di Irak tentu saja yang paling terkenal Baghdad sebagai ibu kota di zaman tersebut, Baghdad. Kemudian ada Kufah, ada Basrah, ada Wasit dan beberapa kota-kota lain. Wasitiyah, akidah Wasitiyah. Wasit itu dari Basrah, dari Irak. Dia kotanya terletak antara Basrah dengan Kufah. Makanya dikatakan Wasit, tengah-tengah, pertengahan antara Basrah dengan Kufah. Kata beliau, keadaan kondisi madrasah Madinah bertolak belakang dengan madrasahnya Kufah atau Irak. Faqad kana al-haditsu fiha aqall. Hadis di situ jarang, tidak banyak hadis yang beredar. Kenapa? Was-sahabatul ladzina sakanuha aqall. Karena sahabat yang tinggal di situ juga tidak banyak. Sahabat yang tinggal di Kufah, di Irak ketika itu juga tidak banyak jumlahnya. Wal asanidu kanat inda ulamaihim aqallu halan mimma inda ulama'il Hijaz. Dan sanad-sanad yang sahih yang dimiliki oleh ulama Irak dan Kufah lebih sedikit dibandingkan sanad-sanad sahih yang dimiliki oleh para ulama Hijaz. Kenapa? Haitsu wasalathum katsirum minal ahadithi bi asanida dhaifatin. Ya, dikarenakan hadis-hadis dari Madinah ketika sampai ke Kufah atau ke Irak itu sampainya dengan sanad-sanad yang dhaif. Kan begitu. Sanad-sanad yang dhaif. Ada orang pergi ke Madinah, ke Mekah, dengar hadis terus bawa pulang sampaikan di Kufah. Ya, tidak secara langsung orang percaya, ditanya dari mana kamu dengar. Kan begitu. Ya, kata Ibnu Sirin rahimahullah dalam ucapannya tadi, fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Maka dilihat kalau dia sebut namanya ulama ahli sunnah, seorang alim yang berakidah ahli sunnah, atau nama mesti alim ya, yang penting dia berakidah ahli sunnah maka diterima. Kalau dia yang disebut adalah ahli bid'ah maka tidak diterima. Jadi hadis itu dari Mekah Madinah sampai ke Irak, cuman tidak serta-merta diterima oleh para ulama. Kenapa? Karena ternyata sanadnya dhaif, sampai ke telinga mereka itu lewat orang-orang yang mencurigakan gitu, atau yang tidak dipercayai. Baik, falam ya'malu biha, karena itulah mereka tidak mengamalkannya. Wa qaddamul qiyas 'alaiha, maka mau tidak mau mereka mendahulukan qiyas dibandingkan hadis yang meragukan itu. Ya? Ya, jadi kalau hadisnya sahih, mereka yakin sahih, tidak mungkin mereka tidak amalkan. Tidak mungkin mereka dahulukan dari qiyas. Kenapa mereka mendahulukan qiyas? Karena hadis tersebut meragukan jalannya. Paham ya? Wa hadza ja'ala fiqhuhum mabniyan 'alal Qur'ani wa usulil ahadits allati sahhat indahum. Ya. Ini menjadikan fikihnya madrasah Irak, madrasah Kufah itu dibangun di atas Al-Quran saja. Kemudian usul hadis allati sahhat indahum, pokok-pokok hadis yang sah saja menurut mereka, plus qiyas, ma'al qiyas war-ra'i. Ditambah dengan qiyas dan ar-ra'i, berpendapat, berijtihad. Alladzi aktsaru min istimalihi, yang mana mereka sangat sering menggunakan qiyas dan ijtihad ini. Kenapa? Kurang hadis di Kufah, di Irak kurang. Ada hadis kalau misalnya ada kejadian ditunjukkan oleh hadis yang sahih yang jumlahnya sedikit, ya sudah mereka dahulukan hadis, enggak ada iskal. Tapi ketika dapat permasalahan, tidak ada Quran, tidak ada hadis yang sahih, ada hadis tapi meragukan, apalagi di zaman itu Syiah Rafidhah di Kufah, di Irak secara umum kan begitu. Dan Syiah Rafidhah sering membuat hadis-hadis palsu. Maka itu membuat para ulama semakin meragukan lagi itu hadis. Jelas ya? Meragukan lagi itu hadis. Maka walaupun ada hadis tapi mereka ragukan, mereka tidak pakai. Mereka dahulukan apa? Qiyas. Nah, gitu.
Karena itulah mereka sering melakukan kias hatta urifu bihi, sampai-sampai mereka dikenal, digelari dengan ini, yakni ahlur ra'i. Ya, para ulama yang mendahulukan kias dibandingkan hadis. Bukan karena menentang hadis, tidak, tapi karena memang hadisnya tidak ada atau tidak sahih menurut mereka. Udah ya? Wa adda dzalika ila syai'in min at-tamayuz bainal fiqhi al-madrasatain. Maka beranjak dari sinilah lahirlah tamayuz. Lahirlah apa? Perbedaan, pemisahan antara fikih kedua madrasah ini. Madrasah Hijaziyin di Makkah dan Madinah dan madrasah Kufiyin atau Iraqiyin. Jelas ya? Madrasah Iraqiyin di Kufah, di Basrah. Nah, wa dhaharat madrasatu ahli ra'i wa madrasatu ahli hadis. Maka dari sini lahirlah dua madrasah besar, madrasah ahli ra'i dan madrasah ahli hadis. Madrasah ahli hadis artinya kebanyakan dari mereka adalah hadis. Apakah tidak ada kias? Ada, tapi sedikit karena banyak dalil. Ya. Madrasah ahli ra'i maksudnya mereka banyak menggunakan ijtihad, menggunakan kias. Apakah mereka pakai hadis? Pakai juga, cuman karena sedikit jadinya lebih banyak apa? Jadi penamaan ahlul ra'i dan ahlul hadis ini bukan mimbab al-dhamm wal madah. Yang ahlul ra'i tercela, ahlul hadis terpuji, enggak. Penamaan ini dari sudut pandang aglabiyah, yakni al-ghalib indahum al-qiyas, al-ghalib indahum al-hadis. Tapi di sini juga ada hadis, di sini juga ada qiyas, tapi jarang. Paham sampai sini ya? Nah, lahirlah dua madrasah besar ini. Dan kita sudah tahu sebelum zamannya Imam Syafi'i ini dua madrasah, yakni oknum-oknumnya itu saling menyerang satu sama lain. Dalam tanda kutip ya. Ya, saling mentahdzir, saling membid'ahkan satu sama lain. Madrasah apa? Hijaziyin dengan madrasah Iraqiyin. Ya. Nah, orang-orang yang ekstrim atau yang dengan ijtihadnya sebagian ulama dari madrasah yang datang setelahnya, menyerang habis madrasah Iraqiyin. Kenapa? Ada hadis kok mereka berkias. Ini kok pendapatnya Abu Hanifah kayak gini. Padahal jelas-jelas ada hadisnya nih, dilanggar. Ya, bukan itu masalahnya Abu Hanifah nggak pernah dengar hadis, nggak sampai ke telinganya. Gitu. Ya. Kalau sampai bisa jadi diumumkan pendapatannya. Ya, alasannya jelas. Ya, seperti tidak ada seorang pun ulama ya yang dengan sengaja dan sadar meneliti hadis, tidak mungkin. Makanya dulu masyhur di zaman teman-teman dulu itu ya seperti Muhammad, beliau menyanyi Imam Abu Hanifah tapi dengan bahasa santun rahimahullah. Ya. Nah, dengan bahasa yang santun. Nah, orang yang menyangka Imam Abu Hanifah rahimahullah tidak tahu permasalahannya. Dia kira Imam Abu Hanifah begini, dia hadis enggak usah kiasnya. Dia kira Imam Abu Hanifah seperti rahimahullah. Belajar, dia Imam Syafi'i mengatakan Abu Hanifah qaunas di zamannya. Nah, maka Imam Ahmad menuliskan al-asyrifah. Asyrifah tentang minuman untuk menyangka Imam Abu Hanifah yang membolehkan sebagian minuman yang memabukkan kalau sedikit. Nah, nabil. Kata Imam Abu Hanifah yang diharamkan itu yang khamar itu kalau nabil anggur. Anggur itu kan secara bahasa adalah minuman memabukkan yang diambil dari anggur. Tapi kalau dibuat dari kurma enggak. Kata Abu Hanifah jelas ya, pada buat orang enggak. Sampai disangka oleh para ulama. Dan banyak pendapat Abu Hanifah rahimahullah yang memang menyelesaikan hadis. Sehingga banyak ulama yang kemudian ya tidak tahu masalah atau karena ijtihadnya menyerang Imam Abu Hanifah rahimahullah dengan tudingan yang ekstrim. Dan itu tidak diterima. Mereka keliru dalam ketika mengkritik atau ketika menyerang Abu Hanifah. Kalau kritik tidak masalah. Memang pendapat beliau ada. Cuma harus apa alasannya kenapa beliau berpendapat
mencari asli itu penting. Kalau ada yang sudah benar walaupun caranya salah, nggak boleh dicela. Diluruskan saja pendapatnya yang salah. Tapi orangnya tidak boleh dicela karena cara yang benar. Benar, orang sudah mengikuti aturan. Iya, hadis kalau iya, ya. Kalau kita dengar ada hadis beda, ya. Jadi cara aturannya sudah benar. Cuma kemudian hadis salah, maka hasilnya yang digunakan jadi luruskan bukan kemudian menyerang personnya. Karena itu sepakat para ulama yang dah belakangan akan keimaman Imam Abu Hanifah, akan keagungan beliau rahimahullah, dan tidak ada lagi yang berkomentar buruk tentang beliau di zaman-zaman setelah. Ya. Jadi kalau misalnya saat dapat bacaan atau baca kitab ada saran kepada Imam Abu Hanifah dengan serangan yang cukup tajam, yang maksud sebagian ulama yang tidak tahu perasaan dalam tanda kutip atau ijtihad karena kecemburuan dengan hadis Nabawi, tidak ini kayak berlebihan dalam pendapat ulama lain, banyak sekali hanya semangatnya untuk membela hadis Nabawi, nulis untuk membantah dengan tapi di tempat yang cukup banyak. Baik, lepas. Berikutnya, sebaliknya ini madrasah Hijaz menyerang madrasah Kufah Irak. Sebaliknya juga madrasah Kufah menyerang apa? Madrasah Hijaz, mengatakan kalian itu terlalu tekstual. Zahir hadis. Jangan terlalu zahir hadis. Ya. Pahami juga konteksnya. Ini dalam rangka apa? Ya. Jelas sampai sini. Jangan berdalil dengan hadis secara tekstual. Baik. Jelas ya? Maka kedua, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, ketika menyebutkan perseteruan antara madrasah ahli Hijaz dengan madrasah ahli Irak, dikatakan apa? Kanu yasubbunana wa nasubbuhum wa yal'anunana wa nal'anuhum hatta ja'ana Syafi'iyyu fa allafa bainana atau bihadzal ma'na. Ya. Dulu mereka ahlul Irak itu mencela kami pun mencela mereka. Mereka melaknat kami. Kalimat melaknat itu bukan berarti saya laknat kamu, enggak mungkin diucapkan seperti itu. Tapi melaknat artinya ya mencela, mengkritik keras dengan bahasa yang tajam gitu ya. Ya mereka melaknat kami melaknat mereka sampai datang kepada kami Imam Syafi'i yang mendamaikan kami. Kenapa? Karena dua kelompok yang berseteru ini saling menyangka karena mereka tidak memiliki ilmu yang ada pada yang lain. Paham ya? Tidak memiliki ilmu yang ada pada yang lain. Ahli Hijaz menyangka keras amal-amal ini, ya, karena mereka tidak menentukan mereka dalam itu kan. Kenapa mereka seperti itu? Demikian pula apa namanya madrasah Irak ini yang juga madrasah Hijaz juga karena tidak tahu hadis seperti dia paham. Sampai kemudian datang Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengambil hadisnya, mempelajari madrasah Irak ini lewat dua orang ulama, Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid al-Aziji di Mekah, dan siapa lain Imam Malik di Madinah. Maka berkumpul pada Imam Syafi'i ilmunya jadi madrasah Hijaz. Setelah itu beliau di Baghdad belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau satu kontrak isinya semua buku yang beliau pelajari, beliau tulis dari siapa? Asy-Syaibani rahimahullah. Maka berkumpul dari Imam Syafi'i pada diri beliau madrasah ahli. Beliau ramal, beliau gabungkan, beliau padukan, kemudian beliau perkenalkan kepada dunia bahwa ini dua metode manhajiyah ini penting. Ya, berdalil dengan hadis dengan tekstual hadis apa? Berdalil dengan hadis secara tekstual itu penting. Dan secara tekstual dengan kias dengan ini taruh juga penting. Akhirnya apa? Yang datang setelahnya damai. Lihat dalam Imam Syafi'i tidak ada dua madrasah yang dibilang kayak kuat itu ada. Dan setelahnya datang Imam Ahmad, datang Abu Thawr, datang ini. Tidak ada perseteruan besar seperti itu. Mereka saling memahami. Maka yang seperti ini juga penting untuk diperhatikan. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dan kita harus tahu bahwa mereka semua berniat baik, maka
adalah dengan saling tahu kenapa dia seperti ini, kenapa dia seperti itu. Ya, kalau berselisih kemudian masing-masing menutup pintu, tidak mau terbuka dengan yang lainnya, maka jadinya kayak madrasah Iraqiyin dengan Yazid, kan begitu. Masing-masing pasang benteng di depannya, ya pasang palang, nggak boleh menyeberang gitu. Tapi ketika Imam Syafi'i mencampur mix keduanya, lihat apa yang terjadi, ya. Nah, maka sama seperti di sini. Apa perselisihan yang terjadi ya di lapangan, misalnya antara kawan-kawan misalnya dari Salafiyin dengan dari komunitas Salafiyin dengan semua macam ragamnya, kelompoknya, dengan misalnya dengan komunitas lain seperti misalnya NU atau yang lain ya. Perselisihan itu tidak bisa dipungkiri ada. Ya. Cuman bagaimana seorang muslim berpikir bagaimana untuk tidak sampai terjadi anarkis, bentrok fisik, bentrok pemikiran tidak ada masalah. Ya kan? Bentrok pendapat enggak ada masalah. Bentrok lisan ceramah juga tidak ada masalah. Jangan sampai terjadi bentrok fisik. Kan begitu ya? Caranya, salah satu cara untuk mengurangi atau bahkan kalau bisa menghilangkan adalah saling mencari tahu kenapa. Karena selama ini disekat dengan sekat yang tidak boleh nyebrang. Nah, kita sekarang misalnya dari dulu mempelajari fikih di kalangan mempelajari fikih dari komunitas Salafi. Ketika kita mempelajari fikih Syafi'i, kita tahu dasarnya ya dari lain seperti ini. Kita tahu ya. Kalau itu tidak salah, masih silakan lalu dia mengatakan itu bidah, ternyata ada yang tidak bidah begitu. Walaupun menurut saya tetap salah kan begitu. Tapi ternyata tidak bidah karena ada dalilnya dan itu seterusnya. Nah, sebaliknya juga harus mengatakan seperti itu dari mana dia harus tahu dasarnya apa. Ya. Kenapa mereka misalnya komunitas Salafi seperti itu? Supaya mereka misalnya mengatakan, oh wajar sih dia bersikap seperti itu. Memang begitu. Jadi maklum begitu. Ya. Karena dia berpikir ini amal bidah karena kayaknya dia pakai kayak gini gitu. Sementara kayak yang saya pakai begini, maka pasti beda sih gitu. Beda sih. Iya. Tapi ini penting untuk saling tahu, saling berdasar masing-masing untuk meredakan ketegangan atau kalau bisa menghilangkan ketegangan pada hal yang tidak perlu bersetegang gitu. Seperti dalam lain ya tidak perlu ada ketegangan, tidak perlu ada kira-kira Allahu a'lam bishawab. Nah, ini madrasah yang kemudian disatukan oleh Allah Taala dengan sebab Imam Syafi'i. Wa ba'da dzalika madrasatun ba'a fi ardil qiyas wa hiya madrasatu ahli dhahir. Kemudian setelah itu muncul satu madrasah lain di mana madrasah ini ekstrim dalam menolak qiyas, yaitu madrasah ahli dhahir, namanya dhahiri, madrasah dhahiri yang dicetuskan oleh Imam Daud bin Ali al-Dhahiri. Daud bin Ali al-Dhahiri itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Nah, belajar bertafakur dengan mazhab Imam Syafi'i, membaca buku-bukunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Nah, namun kemudian beliau berlebihan. Imam Syafi'i rahimahullah punya beberapa karakteristik yang mengkritisi penggunaan akal secara berlebihan. Ya. Penggunaan ijtihad dan qiyas secara berlebihan. Nah, ini kemudian diikuti oleh Imam Ali al-Dhahiri rahimahullah taala sampai beliau berlebihan dan menganggap qiyas tidak ada qiyas. Ya. Jadinya apa? Jadinya malah lebih ekstrim dari madrasah, bukan lebih ekstrim ya. Jadinya lebih parah, jadinya lebih tekstual dibandingkan madrasah Hijazin dulu. Madrasah Hijazin dulu masih pakai qiyas, tapi memang jarang gitu. Nah, madrasah Zahir tidak ada qiyas sama sekali.
Quran dan Sunnah sesuai dengan zahir. Nah, ini pada dasarnya kaidahnya benar, sesuai dengan zahir. Cuman ketika zahir didahulukan daripada fahmus salaf, pemahaman ulama, itu yang menjadi bermasalah. Lihat ya. Jadi memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan zahir teksnya itu benar, kaidahnya sudah benar. Cuman ketika zahir bertentangan dengan fahmus salaf, pemahaman para ulama terdahulu, terus dikatakan tetap zahir yang kita dahulukan, nah itu yang menjadi bermasalah. Ya. Contoh misalnya, berapa kali orang khutbah Idul Fitri? Satu khutbah atau dua khutbah kayak sholat Jumat? Jelas ya? Zahir hadis-hadis yang ada, zahirnya itu memang satu kali khutbah, zahir. Tapi fahmus salaf, pemahaman ulama salaf terkait dengan hadis-hadis khutbah Jumat, mereka mengatakan khutbah Id, mereka mengatakan khutbah Id 2 kali seperti Jumat. Semuanya seperti itu. Semua buku-buku mazhab dari terdahulu sampai belakangan terkait dengan khutbah Id, mereka mengatakan ka khutbatai al-Jumu'ah, seperti 2 khutbah Jumat. Semua mazhab seperti itu, sepakat. Keempat mazhab maksud saya. Di buku-bukunya mereka sebutkan. Muhaddisin tidak ketinggalan. An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Ketika mereka menyebutkan dalam sunannya tentang khutbah Id, mereka sebutkan hadis tentang khutbah Jumat. Apa ini artinya? Artinya menurut pemahaman mereka khutbah Id sama seperti khutbah Jumat, karena judul babnya tentang khutbah Id, hadisnya di bawah khutbah Jumat. Berarti yang mereka pahami apa? Sama saja. Dan kutipan ijma dikutip oleh sejumlah ulama. Ada sejumlah ulama yang mengutip ijma. Ibnu Qudamah, An-Nawawi dan selainnya ijma bahwa khutbah Id 2 kali. Tapi masih ada sebagian orang belakangan mengatakan enggak, zahir hadis sekali. Khutbah satu kali zahir hadis. Ini terlalu apa? Ini kaumnya terlalu berpegang, berpegang secara tekstual. Tekstual hadisnya tercela. Bagaimana bisa kamu bilang itu adalah zahir, sementara semua ulama sebelum kamu yang memahami seperti itu. Bukan kita memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan fahmus salaf. Bukan memahami Quran dan Sunnah dengan zahirnya, bukan. Jadi kita pahami dengan pemahaman mereka. Kalau zahir hadisnya kayak gini, pemahaman mereka beda, ya kita ikuti pemahaman mereka kita tinggalkan zahir hadis. Kan begitu. Itulah masuk memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Bukan memahami Quran dan Sunnah dengan zahir, karena belum cukup untuk memahami secara zahir. Yang punya kemampuan untuk memahami secara zahir, kamu itu. Kamu nggak bisa. Kamu harus memahami dengan pemahaman mereka. Tadi banyak kasus seperti ini. Zahirnya sama. Pemahaman ulama. Maka kapan zahir itu bertentangan dengan fahmus salaf, maka ditinggalkan zahir. Walaupun zahir hadis begitu, walaupun kelihatannya kayak gitu, tapi paham ketika salaf memahaminya beda, itu berarti hadis itu nggak dipahami secara tekstual. Bukan dipahami konteksnya. Nah, inilah madrasah ahli zahir. Tidak semuanya. Karena kita punya tidak memahami Quran dan Sunnah dengan zahir yang melakukan itu saja, tapi juga harus dikaitkan dengan fahmus salaf. Dari pemahaman zahir inilah ada muncul ucapan orang belakangan. Yang mana kamu ikuti hadis Nabawi atau Imam Mazhab? Paham ya? Misalnya keempat Imam Mazhab sepakat tentang suatu masalah, terus ada hadis zahir yang bertentangan dengannya. Jadi kita ikut mana, ulama atau hadis? Gitu. Ini pemahaman seperti lain dari paham zahir. Satu sebabnya ya, salah satu sebabnya dari terlalu terpaku dengan tekstual hadis, memahami hadis secara tekstual, dengan bulat-bulat zahirnya itu hadis. Sehingga ketika terjadi pertentangan dengan pemahaman ulama, dia bilang kamu itu mana, ulama atau hadis? Ya, kayak itu cara berpikirnya. Ini cara berpikirnya apa? Jadi
ya. Kita bilang hadis tidak paham dengan ulama, pemahaman ulama. Kalau ulama bilang pemahamannya hadis kayak gini, biar zahirnya kayak gitu, ya ikuti gini, jangan ikuti yang itu, kan begitu. Ikuti pemahaman ulama dan ikuti zahir hadis. Karena kita sebutkan bahwa al-hadis itu akan tenggelam dalam lautan kebingungan kalau dia tidak paham fikih, tidak paham usul fikih. Maka sekedar tahu hadis banyak, menghafal banyak hadis, itu kalau tidak paham usul fikih, dia akan bingung dengan hadis. Ya, ada dalil bingung apa? Bingung dengan dalil yang ada kalau tidak paham usul fikih. Dia merujuk dengan pemahaman para ulama. Baik, ini madrasah kemudian muncul tanya, wa indama da'al al-fiqhul mu'tazili padal muslimin barza itiyadul aqliyin yuqaddimul akhlaq al-ahadil ahad. Dan ketika masuk pemikiran Mu'tazilah di tubuh kaum muslimin, muncullah satu ittijah akli, madrasah lain, di mana ini ittijahnya akli, yaitu dia mendahulukan akal dibandingkan hadis-hadis ahad. Wa yattakhidhu mauqifan adaiyan min ahlil hadis. Bahkan mereka mengambil sikap memusuhi ahlul hadis. Memusuhi ahlul hadis. Baik, ini Mu'tazilah ketika munculnya memang dari asal ingin menolak sunnah. Cuman mereka tidak bisa menolak hadis terang-terangan. Jelas ya? Ya. Ini secara sebuah mazhab ya, bukan individu-individunya. Karena ada individu Mu'tazilah yang bagus lah pemikiran terhadap hadis. Bahkan ada yang pakar di bidang hadis gitu, individu. Cuman maksudnya sebagai suatu mazhab memang dari asal hadis itu mereka mendahulukan akal gitu. Maka hadis yang mereka terima cuma mutawatir. Kenapa? Karena hanya mutawatir yang sesuai dengan akal. Sudah kita pelajari salah satu sumber ilmu yang meyakinkan adalah apa? Hadis mutawatir. Makanya mereka selalu mempermasalahkan hadis ahad. Imma ditolak, didoifkan, ditakwil. Nah ini madrasah yang beda dari sebelumnya. Kalau tiga sebelumnya masih berpatokan dengan nukulat, dengan nakal hadis. Kalau ini tidak lagi, bukan lagi hadis sandaran utamanya, akal. Ini membedakan madrasah Mu'tazilah ini akliyah dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya Ijazin, Iraqin sama Zahiriyah, ya mainnya masih seputar hadis, ijtihad, hadis qiyas gitu. Kalau ini madrasahnya Aqlani ini nih, ya, yang ditaksis oleh Mu'tazilah itu murni akal. Hadis itu kayak bumper aja, nanti dipakai kalau mendukung. Kalau tidak ditolak kalau dia bukan mutawatir. Nah, kalau mutawatir ditakwil kalau menyelisih akal dan seterusnya. Kata beliau dan lebihnya lagi mereka memusuhi, ya, melakukan sikap, memunculkan sikap permusuhan kepada ahlul hadis. Wa tawharu ma'alimu kulli wahidin min hadhil madaris aw ittijahat min khidalil ati. Nah, kesimpulannya apa yang disebut di sampingnya? Al madaris wal ittijahati al fiqhiyah. Ya, madrasah-madrasah dan ittijah, pola pikir, ya. Nah, dalam fikih ada 4 kesimpulannya dari pemaparan tadi. Yang pertama madrasah ahlul hadis, yang kedua madrasah ahli ra'i, ya. Yang ketiga madrasah ahli zahir, dan yang keempat al madrasah al aqliyah. Nah, madrasah aqliyah madrasah fiqhiyatan. Madrasah aqliyah sebenarnya madrasah fikih. Laisat madrasah fiqhiyatan mu'tabaratan. Bukan madrasah fikih yang teranggap sebenarnya. Maka sebenarnya tidak perlu disebut teranggap. Walakin dakatu liwujudiha fil waqi'. Namun saya harus sebutkan karena ada di lapangan. Ada di lapangan orang-orang seperti ini. Dan untuk menjelaskan penyelisihan mereka. Dan semua paham liberal dengan semua macam jenisnya dalam memahami agama ini masuknya dalam rasa akhlaknya Mu'tazilah. Paham liberal
berkembang pesat di madrasahnya dengan pemahamannya apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah kan menafikan perbuatan ciptaan dan kehendak Allah pada makhluk. Mereka menetapkan perbuatan makhluk itu ciptaan dia sendiri dan kehendak dia sendiri, mendominankan peran apa? Peran makhluk dibandingkan Allah dalam amalan. Dan itu berimbas kepada berimbas kepada syariat dan memahami syariat. Ada syarat seperti ini, tapi akal masih bisa apa istilahnya merubahnya supaya sesuai dengan zaman diubah. Jadi istilahnya dihancurkan fikih baru dibangun ulang. Jadi mereka menolak berargumen itu, menolak buku-buku itu kita ulama itu mereka tolak, nggak sesuai sama legalnya. Ya, kita harus merumuskan fikih yang baru. Dia bilang ini mazhab yang ada kan mazhab Ambali apa, kita pikir mazhab baru, mazhab sekarang. Mazhab sekarang. Ini kita kebodohan. Dan ya, ada. Baik. Ada yang bilang apa? Kalau kita tawaf itu kita harus jalan muter. Itu kan desak-desakan, bisa ada orang jatuh lindas. Kenapa kita jalan kaki? Kenapa Wali Saudi itu misalnya dia jadikan lantainya Ka'bah yang berputar? Kita yang saja jadi lantai bisa diputar. Juga ini aku bikin orang-orang kayak gini. Gue bikin orang yang akal, apa yang bisa diakalin dari syariat, diakalin. Nah, ngapain katanya korban untuk orang miskin? Kenapa anda diuangkan saja baru dibagikan? Ya. Ini kerjanya lagi. Karena katanya kan tujuannya korban juga untuk orang miskin. Nah, tidak semua makan daging, tidak semua ini orang juga ya kebutuhan orang tahu. Kenapa korban tidak bukan uangnya saja baru dibagikan ke orang miskin? Ya. So ini lebih bagus lagi, tidak ada lagi orang yang mati, tidak ada lagi mati orang ditendang sama sapi kan gitu ya. Tidak ada korban, tidak ada sapi ngamuk, tidak ada. Ya. Uang saja selesai masalah. Ya. Ini pemikiran orang-orang seperti ini, mencoba mengingkari syariat. Paham ya? Ya, ini banyak di zaman sekarang, banyak pokoknya di zaman sekarang banyak di luar maupun dalam negeri. Karena seorang alim harus betul-betul serius mempelajari turas dari Islam untuk apa namanya menghalangi penyebaran paham semacam ini. Dan dia harus asalnya dari mana? Kebanyakan paham ini masuk dalam jalurnya Mu'tazilah. Kamu tadi berikan kebebasan yang besar kepada hamba. Paham? Kemudian ini yang pertama, yang keempat katanya ini yang utama. Cuma itu bahaya. Apa ciri-cirinya ya? Madrasah al-hadis itu. Yang pertama, inayah bil hadisi wal athar wa ta'til inayatu bil qiyasi fi darajati tsaniyah. Madrasah al-hadis coraknya, corak fikihnya adalah kuat perhatian terhadap hadis dan asar. Kuat perhatiannya terhadap hadis. Dan perhatian terhadap qiyas itu di urutan nomor 2, fi darajati tsaniyah. Jadi kuat perhatiannya terhadap hadis, penggunaan qiyas juga ada tapi di urutan nomor 2. Kemudian corak kedua, taqdimul hadisi alal qiyas, mendahulukan hadis di atas qiyas. Sawa'un kana al haditsu ahadan am mustafidan, baik hadisnya ahad maupun mustafid. Yani walaupun bukan mutawatir. Walaupun bukan mutawatir, mereka tetap mendahulukan hadis dibandingkan qiyas. Wa sawa'un kanatil mas'alah mimma ta'ummu bihil balwa amla.
baik masalah yang sedang dibahas dialami oleh banyak orang ataukah tidak. Ta'ummu bihil balwa artinya itu amalan hampir dikerjakan oleh semua orang di kota itu, di masyarakat itu. Itu namanya apa? Ta'ummu bihil balwa. Kalau kita sekarang misalnya ta'ummu bihil balwa, jual beli online, nah itu ta'ummu bihil balwa. Hampir semua orang ya yang melakukan itu. Paham ya? Baik, ini coraknya ahli hadis. Mereka selalu mendahulukan hadis dibandingkan kias, walaupun hadisnya bukan mutawatir dan walaupun masalah tersebut, ya Pak, walaupun masalah tersebut dilakukan oleh banyak orang atau tidak. Ini madrasah ahli hadis. Sekarang yang kedua, madrasah ahli ra'i. Lihat coraknya. Al-inayatu bil hadithi aqallu min ahli hadis. Inayah, perhatian mereka terhadap hadis lebih sedikit dibandingkan madrasahnya ahli hadis. Kenapa? Karena yang mau diperhatikan juga sedikit. Wajar kalau sedikit. Beda kalau hadisnya banyak baru diperhatikan sedikit. Itu salah. Ya. Mereka ini sedikit inayah hanya kepada hadis karena memang yang mau diperhatikan jumlahnya sedikit, hadisnya sedikit. Ya. Wal inayatu bil qiyas qawiyah. Perhatian dengan qiyas itu cukup kuat. Memang tidak ada qiyas. Yang kedua, taqdimul qiyasi ala khabar wahid fi iqbal mislu ma ta'muru bil balwa. Madrasah ahli mendahulukan qiyas dibandingkan khabar ahad. Itu pun pada sebagian keadaan. Contohnya ketika masalah itu mimma ta'muru bil balwa dilakukan. Jadi kata mereka asalnya ya ketika kias bertentangan dengan khabar dalam permasalahan dan permasalahan itu dilakukan ditemui dirasakan oleh banyak orang maka tidak dibandingkan khabar. Membatasi perhatian terhadap teks dari, jadi pokoknya zahir teksnya sampai sebagian di antara mereka memahami hadis la yaqulanna ahadun fil maidah ini ya Pak tidak boleh seorang itu kencing dalam air yang diam dan tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Jadi kata mereka yang dilarang di sini kencing di situ, kencing di dalamnya, mandi di situ. Tapi kalau tidak apa-apa. Kenapa? Karena zohir hadisnya kencing. Ya, saking ekstrim dalam hadis. Ya, sebenarnya kalau kamu kencing di situ dilarang. Dan kalau kamu kencing di tuang ke situ boleh. Nah, katanya kencing di situ yang dilarang. Kencing di tempat lain baru dibuang di situ. Itu boleh. Ini contoh apa penerapan tekstual yang ekstrim. Itu contoh yang seperti itu. Memang tidak semuanya seperti itu, tapi itu dasarnya. Maka sangat dipahami kalau kemudian ada tudingan-tudingan ekstrim kepada zahir, ekstrim berpada teks kaum tekstualis, gitu ya. Hanya berpendapat teks Al-Quran. Maka memang coraknya madrasah ahli zahir qasrul inayah bil zahir nas, membatasi perhatian hanya pada zahir nas saja. Wa rafdul ihtijaj bi qiyas, menolak berhujjah dengan qiyas wa athar sahabat. Ya, tidak juga berdalil dengan asar sahabat. Mereka tidak pakai qiyas sama sekali dan mereka juga menolak berdalil dengan tanya ucapannya sahabat. Ini cara yang pertama dari madrasah ahli zahir. Cara yang kedua
Baik. Jadi kalau ada satu permasalahan tidak ada dalilnya, ya kembali ke hukum asal. Paham ya? Apakah hukum asalnya wajib, hukum asalnya sunnah, hukum asalnya baik, hukum asalnya makruh, hukum asalnya haram? Tergantung hukum asalnya apa. Dalam perkara-perkara dunia yang bukan agama, hukum asalnya mubah, begitu boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Dalam masalah agama, hukum asalnya dilarang sampai ada dalil yang membolehkan. Ini semua istisahat hukum asli. Hukum asal air suci sampai ada dalil yang mengatakan najis. Gitu. Ya. Hukum asal makanan misalnya halal sampai ada dalil yang mengatakan haram. Itu namanya hukum asli. Jadi dalam permasalahan pun ada hukum asli di situ. Nah, ketika ada masalah baru tidak ada dalilnya, dikembalikan ke hukum asli. Paham ya? Misalnya transaksi jual beli, apa hukumnya transaksi jual beli? Hukum asalnya boleh. Kalau suatu saat ada transaksi jual beli modern baru belum ada sebelumnya, tidak ada dalilnya secara tekstual, paham ya? Para ulama yang lain akan kias. Al-zahir, kalau tidak ada dalil sama sekali, kembali ke hukum asal boleh. Paham ya? Oh, boleh. Baiklah. Yang terakhir, masalah akliyah ini orangnya ada dua yang disebutkan. Yang pertama, imalu ahadil ahad wa taqliri mimma kana wa butiya. Menelantarkan penggunaan hadis ahad, ya, meminimalisir kedudukannya, merendahkan kedudukannya, dan meminimalisir keabsahannya. Ya, ini banyak didoifkan. Jadi ditelantarkan hadis ahad dengan cara apa? Dengan cara gerakan derajatnya dan diminimalisir yang disahihkan. Yang kedua, cara yang kedua adalah yang binawi maslahi wa taqdil aqli wal maslahati ala nas. Ini inilah bentuk perjuangan. Mereka perhatian mereka terhadap sudut pandang maslahat besar. Ya. Jadi selalu maslahat. Sebenarnya kaidah maslahat itu kaidah besar dalam agama. Cuma tetap dalam koridor apa? Koridor kaidah aturan. Kalau mereka tidak, semua aturan tunduk kepada maslahat. Maslahatnya siapa? Tentu saja maslahatnya manusia. Makanya paham humanisme itu yang mendahulukan manusia di atas segalanya, lahir juga dari situ. Selalu yang maslahatnya manusia. Tadi orang tahu desak-desakan diinjak-injakkan. Bagaimana maslahatnya? Sudah kayak saya diputar. Jadi maslahat itu di atas segalanya. Itu pun mereka yang maslahatnya kayak gitu ya. Maslahat manusia di atas segalanya, semua kaidah, semua aturan, semua dalil tunduk di situ. Nah, masalahnya yang mengukur maslahat tidak maslahatnya akalnya mereka. Yang dari awal bermasalah. Wa taqdimul aqli wal maslahati ala nas, ini mendahulukan akal, pertimbangan akal dan maslahat, tentu saja maslahat manusia selalu didahulukan di atas nas. Karena itulah mereka mengatakan itu rekonstruksi fikih. Itu fikih yang ada di zaman dahulu tidak sesuai dengan zaman sekarang. Ya, ada fikih-fikih yang bertentangan dengan maslahat manusia, dirubah. Kita harus rubah. Bikin mazhab yang baru. Ini kekacauan yang ada. Baik, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian di gambar berikutnya dilihat bagaimana timbangan ya, yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan gitu. Ini gambar penjabaran dari apa yang disebutkan sebelumnya. Ya, gambar timbangan itu. Ya. Kita bacakan dulu, minal ma'lumi anna ahlar ra'yi la yaruddunal hadis. Sudah diketahui bersama, sudah dimaklumi bersama bahwa ahlur ra'yi, dikatakan ahlur ra'yi bukan karena menolak hadis, ya kan? Ahlur ra'yi tidak menolak hadis. Karena penamaan ini hanya bersifat aglabiyah. Ya, tasmiyatu syai' bi aglabihi. Menamakan sesuatu dengan yang dominan padanya. Mereka ada hadis tapi dominannya
ra'yu, kias. Jadi sudah diketahui bersama bahwa ahli ra'yi tidak pernah menolak hadis. Yang penting sahih. Mereka tidak menolak hadis. Ya, lakin yadhharul farqu baina madrasah ahli hadis wa ahli ra'yi fi manzilati khabaril wahid. Hanya saja nampak perbedaan antara madrasah ahli hadis dengan madrasah ahli ra'yi dalam masalah khabar wahid wa manzilatil qiyas dan juga masalah qiyas. Ini dua titik perbedaan antara madrasah ahli hadis dan madrasah ahli ra'yi. Dan sudah diketahui bersama 90% atau bahkan 99 hadis 99% hadis fikih itu khabar ahad. Maka sudah bisa dibayangkan bagaimana namanya perselisihan di dua madrasah. Karena ini dua masalah terbesar, ya, sama khabar ahad. Yang membedakan antara madrasah ahli hadis. Sementara hampir semua hadis hukum itu ahad. Walaupun permasalahan antara keduanya bukan pada semua khabar ahad, tapi pada sebagian masalah seperti ketika lanjut mata balwa, bukan artinya semua hadis ahad mereka masalahkan, mereka ribut di situ, enggak. Tapi pada keadaan tertentu dan itu sudah cukup membuat jurang yang besar. Tapi bila siapa indah ta'arudina ini, apalagi kalau terjadi pertentangan antara hadis dengan khabar ahad atau hadis dengan qiyas, ini dengan asumsi al-Madinah ahlul hadis mengatakan itu menurut asumsinya madrasah al-Ra'i itu hadis sahih. Wa yarul farqu bainal hadis wa dhahiriyah fi i'tibaril qiyas. Sementara perbedaan antara ahlul hadis dengan ahlul dhahir nampak pada penggunaan qiyas. Fa ahlul dhahir yaqulun al-qiyas ala tafawuti bainahum. Ahlul dhahir itu menolak penggunaan qiyas. Itu pun mereka sendiri berbeda-beda dalam menolak. Ada yang menolak 100%, ada yang pakai gitu ya. Nah, ada yang menggunakan masih memakai salah satu bentuk kias yang lagi ditolak karena kias juga kan banyak macam. Jadi ada yang memakai 100%, ada yang menggunakan sebagai bentuk kias yang lainnya tidak. Ya, ala tafawuti bainahum. Wa amma madrasatul aqliyah fa ja'ala an-nazar al-maslahiyil aqli. Ya, an-nazar al-maslahiyil aqli muqaddaman ala zahirin nas. Ada madrasah aqliyah mereka menjadikan nazar maslahat dan al muqaddaman didahulukan daripada zahirin nas. Nah, perbandingannya kayak ini. Kalau ahlul ra'yi, silakan dulu ya. Ahlul ra'yi qiyas lebih berat dibandingkan khabar ahad. Jadi ketika bertabrakan antara qiyas dengan khabar ahad dilakukan qiyas. Kalau al-hadis kapan terjadi ta'arud antara qiyas dengan khabar wahid, khabar ahad. Al-hadis tadi menggunakan khabar ahad. Kalau zahiriyah itu memang sama sekali tidak pakai qiyas, yang mereka jadikan dalil cuma zahir nas sama istishaq. Zahir nas sama istishaq wal. Sementara madrasah aqliyah selalu mendahulukan maslahat dibandingkan nas. Ya, apalagi cuma qiyas. Ya, apalagi cuma qiyas. Nas selalu diutamakan di atas nas. Dan ini dibangun atas akidah yang mu'tazilah al-aqli muqaddamun ala naqli. Akal didahulukan dibandingkan nakal. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Ini selesai penjabaran ketiga madrasah yang mu'tabarah, ya. Nah, satu madrasah aqliyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, insyaallah satu